Halo, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Gani Arifin dari Program Studi Manajemen Angkatan tahun 2020. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mengapa penyebaran hoax di dalam media sosial di Indonesia itu terjadi dengan sangat cepat. Seperti yang kita ketahui, di era disrupsi digital ini banyak terjadi perubahan baik itu negatif maupun positif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih memfokuskan dampak negatifnya, yaitu mengapa sih hoax di media sosial itu tersebar dengan sangat cepat. Nah, untuk menjawab hal itu, kita bisa mengacu pada data-data yang telah dilakukan para ahli. Yang pertama ialah digital literasi yang kurang di negara kita ini. Jadi, menurut survei Kominfo, informasi dan literasi data mendapatkan skor 3,17 dari 4, yang berarti masih sangat rendah untuk ukuran negara sebesar Indonesia. Jadi skor terendah dibanding negara-negara lainnya yang membuktikan bahwa Indonesia itu berarti masih sangat rendah literasi digitalnya. Sih definisi dari digital literasi itu sendiri. Jadi singkatnya digital literasi itu adalah kemampuan memanfaatkan, menemukan informasi baik secara kognitif maupun secara teknis. Itu masyarakat Indonesia sangat mudah mempercayai apa yang mereka lihat, baik itu di WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun aplikasi penyebar informasi lainnya. Dan mereka lihat, lalu mereka santap begitu saja, dan mereka sebarkan dengan adanya fitur share yang tersedia di beberapa platform. Dengan sebegitu mudahnya fitur share ini membuat berita hoax semakin menyebar nih ke kalangan luas. Berita itu sendiri belum tentu kebenarannya, karena yang mereka lakukan hanya melihat, mempercayai, dan langsung membagikan informasi tersebut kepada siapapun. Akibat dari penyebaran hoax ini adalah bukan pihak atau kelompok yang diserang atau tercatat pada berita itu sendiri. Lingkungan dan kultur suatu daerah juga memengaruhi bagaimana suatu berita akan direspon, sehingga membuat literasi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan hoax agar tidak tersebar luas. Nah, kedua yang membuat hoax tersebar sangat cepat ialah ini dia, echo chamber. Nah, echo chamber itu apa sih? Echo chamber sendiri artinya ruang gema. Nah, maksudnya ruang gema itu lingkungan yang hanya sesuai dengan apa yang dia percaya. Echo chamber ini membuat seseorang rentan untuk mendapatkan informasi yang membuat ia sulit untuk mendapatkan berita yang benar. Echo chamber memiliki pengaruh negatif dan berbahaya karena dapat mempengaruhi persepsi seseorang dan menimbulkan kesulitan untuk menentukan berita yang benar dan menerima pendapat berlawanan. Salah satu echo chamber yang cukup terkenal ialah filter bubble. Nah, filter bubble itu sendiri ialah sistem algoritma yang memunculkan berita-berita sesuai dengan apa yang dicari atau diklik oleh seseorang. Sehingga berita yang muncul akan terkait seputar topik tersebut semata dan membatasi kesempatan untuk membaca berita di luar algoritma tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperluas jaringan dan perspektif baru terhadap suatu berita agar dapat terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh echo chamber itu sendiri. Nah, selain hal-hal tadi, pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap arus informasi yang sangat besar ini. Dengan dilakukannya pembatasan sosial dan berkurang interaksi,
membuat seseorang lebih beresiko untuk terpapar hoax dan echo chamber. Nah, gimana sih caranya untuk menghindari hoax ini atau menghentikan penyebarannya? Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai pengguna media sosial adalah selalu melakukan pengecekan ulang terhadap berita apapun yang kita baca di internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga telah menyediakan website pada tahun 2017 namanya Turn Back Hoax, yaitu tujuannya untuk menangkal dan melakukan pengecekan ke hoax yang beredar. Selain itu, kita juga harus selalu berhati-hati dalam bermedia sosial agar meminimalisasi resiko terjadinya echo chamber itu tadi, serta harus selalu memperkaya diri dengan pengetahuan dan perspektif-perspektif lainnya mengenai suatu berita. Selalu objektif dalam membaca berita juga menjadi salah satu cara agar tidak termakan hoax yang tersebar di media sosial. Misalnya berita yang isinya provokatif itu harus kita cross-check dulu sebelum kita percayai dan kita sebarkan kepada yang lainnya. Nah, dengan cara-cara tadi kita bisa menciptakan lingkungan internet yang sehat dan bermedia sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.